Sekarang kita akan belajar tentang Jean Piaget. Beliau adalah pria yang sangat berpengaruh di dalam bidang pendidikan, dalam bidang psikologi. Ia belajar tentang perkembangan intelektual pada anak-anak. Piaget lahir di tahun 1896 sampai dengan 1980. Ia percaya bahwa anak-anak memiliki ide yang sangat berbeda tentang dunia dari orang dewasa. Banyak hal yang orang dewasa pertimbangkan sebagai fakta, namun hal tersebut belumlah jelas bagi anak-anak. Piaget ingin tahu bagaimana akhirnya anak-anak dapat belajar bahwa sapi atau anjing dan anjing tidaklah sama. Ya. Ia ingin tahu bagaimana anak-anak melihat dunia di dalam pikiran mereka. Saat mereka melihat dua hewan yang mempunyai kemiripan seperti 4 kaki, berbulu, apa yang membuat anak-anak ini mengerti bahwa itu adalah dua hewan yang berbeda? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dipikirkan oleh Jean Piaget dan mendorongnya untuk membuat teori tentang perkembangan kecerdasan pada anak-anak. Piaget adalah ahli biologi Swiss yang tertarik pada perkembangan anak-anak dengan mengamati anak-anaknya sendiri. Ia tertarik mengembangkan teori tentang perkembangan intelektual, lalu dengan mengamati anak-anaknya, ia melakukan sebagian besar eksperimen dan observasi, dan akhirnya menyimpulkan beberapa teori perkembangan intelektual. Piaget memulai karir pada umur 10 tahun dengan memeriksa dan mengkategorisasikan cangkang moluska. Ia bertanya-tanya, bagaimana moluska beradaptasi? Apa yang perlu moluska ketahui? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk dasar kerja Piaget dan ini disebut sebagai pembentukan pengetahuan atau pembentukan skema. Piaget mengatakan bahwa titik awal pertumbuhan intelektual anak adalah tindakan mereka sendiri. Anak secara aktif terlibat dengan orang-orang, benda di sekelilingnya, dan pada saat ia terlibat aktif itulah ia mulai membangun konsepnya tentang dunia. Misalnya saya mempunyai anak yang berada di tempat bermain dan saya memberikan mainan, pembelajaran dimulai pada saat anak saya merasakan, menyentuh, mungkin memasukkan ke mulut, melempar, memukul, apa saja yang ia lakukan dengan benda tersebut adalah awal di mana ia membangun konsep, awal di mana ia mulai mengerti dan memahami dunia benda tersebut juga lingkungannya. Mari kita lihat seorang bayi. Hal pertama yang ia pelajari adalah menghisap. Apakah itu puting ibunya, apakah itu ibu jarinya, selimut, botol. Anak membentuk konsep menghisap. Itu yang ia pelajari. Sehingga pada saat ini Piaget menyebutnya sebagai pembentukan skema. Skema adalah istilah lain dari konsep. Secara definisi, skema adalah pola perilaku yang terkait di mana anak bisa menggeneralisasi dan menggunakannya dalam berbagai macam situasi yang berbeda. Jadi, misalnya anak mempunyai konsep menghisap, ia akan menerapkannya pada segala situasi, segala benda, segala aktivitas, untuk dia dapat memahami dunianya. Piaget mengatakan bahwa kecerdasan itu seperti plastik, dan dapat ditarik. Ia merasa bahwa anak-anak dapat meningkatkan kecerdasan melalui interaksi dengan anak lain dan orang dewasa yang membantu mereka. Piaget juga merasa bahwa dengan mempunyai pengalaman akan lingkungan yang menstimulasi, itu dapat meningkatkan pemikiran dan ide-ide mereka. Pembentukan dan pengembangan konsep itu nantinya menjadi pusat kerja dari Jean Piaget. Ia membangun teori tentang bagaimana anak berpikir dan memperoleh pengetahuan
dari mereka lahir sampai remaja. Jadi, Piaget pun meneliti dan mengembangkan tahap-tahap perolehan pengetahuan dari anak-anak lahir sampai dengan remaja. Mari kita pelajari bagaimana skema berkembang pada anak-anak. Piaget mengatakan bahwa pemikiran bergerak dari simpel ke kompleks, dari konkret ke abstrak. Semakin dewasa, semakin banyak pengalaman dan kontak sosial akan mempengaruhi perkembangan konsep pada anak-anak. Seperti kita tahu bahwa anak-anak harus belajar dari sesuatu yang sederhana dahulu sebelum akhirnya mempelajari sesuatu yang lebih rumit. Kemudian mereka harus belajar dari sesuatu yang akan jauh lebih baik bagi mereka untuk belajar sesuatu yang konkret, yang bisa mereka sentuh, mereka kecap, ya, mereka rasakan sebelum mereka dapat mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, seperti gambar, seperti flashcard, atau kata-kata tertulis. Piaget mendasarkan teorinya pada pengamatan terhadap anak-anak dalam keadaan yang natural, dan dia membagi teorinya ke dalam 4 tahapan. Menurut Piaget ada 4 tahapan berpikir dalam kaitannya dengan dunia nyata. Yang pertama yaitu tingkatan berpikir objek, yaitu mempelajari hal dengan berinteraksi dengan objek yang sesungguhnya. Misalnya kita ingin memperkenalkan buah kepada anak-anak, kita membawa buah yang sesungguhnya. Kita membawa pisang, jeruk, apel, ya. Biarkan anak menyentuhnya, mengeksplorasinya. Tingkatan berpikir yang berikutnya adalah tingkatan index level. Di sini anak-anak mengekspos karakteristik atau aspek dari benda nyata tersebut, ya. Jadi misalnya kita mempelajari buah itu kita potong, kita sajikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mempelajari kulitnya warnanya apa, bijinya apa, ya, bijinya satu atau banyak. Kemudian buahnya berwarna apa, rasanya apa, mereka dapat mencicipinya, itu sudah indeks. Jadi kita menambahkan aspek-aspek tertentu dari buah tersebut. Tingkatan berikutnya adalah simbolik. Di sini anak-anak dapat menggunakan simbol yang mewakili benda, misalnya gambar, ya. Pada tahap ini kita bisa menyajikan gambar berbagai macam, misalnya apel dengan berbagai macam warna, ya. Pada saat kita menyajikan ini anak-anak sudah mengerti karena mereka sudah bereksplorasi dengan objek apel sebelumnya. Mereka bisa mengindikasikan bahwa itu adalah gambar apel karena mereka telah mengalami pengalaman akan objek apel sebelumnya. Kemudian tingkatan berpikir yang terakhir adalah sign level, ya. Di sini anak-anak menggunakan kata atau materi yang dicetak untuk mewakili objek, ya. Jadi bisa membaca. Ya, ini adalah tahapan berpikir menurut Piaget. Nah, dalam pembentukan konsep sendiri, Piaget mengatakan ada 2 proses penting yang terlibat, yaitu yang pertama adalah assimilation, asimilasi, menerima, menyerap, ya. Yang kedua adalah accommodation, akomodasi atau menyesuaikan. Asimilasi adalah memasukkan informasi ke dalam kerangka konsep yang telah ada, jadi pada dasarnya mengambil apa yang sudah kita ketahui. Asimilasi, misalnya dengan contoh, ya, kita bicarakan dengan contoh supaya lebih jelas. Anak percaya bahwa semua hewan yang berbulu dan berkaki 4 adalah anjing. Mengapa demikian? Karena dia mempunyai seekor anjing di rumah, ya. Misalnya dia keluar rumah dan melihat jenis anjing yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia akan mengatakan, oh, berkaki 4, berbulu, itu anjing. Jadi, pada saat ini ia mengasimilasi konsep bahwa anjing adalah makhluk berbulu dan berkaki 4. Ya. Sekarang setiap kali ia melihat makhluk berbulu berkaki 4, dia mengatakan itu anjing. Walaupun dia melihat berbagai macam bentuk anjing, dia dapat mengasimilasinya. Proses akomodasi terjadi apabila ada informasi baru yang dia masukkan ke dalam kerangka konseptual yang sudah ada. Jadi dia harus mengakomodasi
menyesuaikan informasi baru tersebut dengan apa yang sudah ia kenal. Misal, ia melihat kuda dan ia mengatakan itu anjing karena berbulu dan berkaki 4. Dalam hal ini orang tua mengatakan bahwa tidak semua hewan berbulu dan berkaki 4 itu anjing. Ada yang bisa disebut kuda, ada yang disebut sapi, ya. Pada saat ini, anak mengakomodasi informasi baru dengan konsep yang sudah ada di dalam pikirannya. Dan ini akan selalu terjadi, oke? Kita pun demikian, kita mempelajari sesuatu yang baru, kita belajar Montessori, pengasuhan anak yang berbeda dari yang pernah kita terapkan sebelumnya, ya. Kita mengasimilasi, mengakomodasi, dan kedua proses tersebut disebut dengan adaptasi. Dan ini akan terus kita lakukan sepanjang hidup kita, oke? Skema itu seperti lubang kabi hole, ya. Dimana kalau kita menemukan informasi yang masuk akal, yang sama seperti yang sudah kita ketahui, itu akan masuk ke dalam lubang pemikiran kita. Itulah asimilasi, ya. Sedangkan kita menemukan informasi baru yang ya bisa jadi masuk akal, bisa jadi tidak masuk akal, ya. Kita berusaha mengadaptasi, mengubah kabihol kita, ya, mengubah lubang pemikiran kita, membangun yang baru sehingga dapat mengakomodir informasi yang baru tersebut. Oke? Untuk memudahkan untuk mengingat, asimilasi mempunyai 2 S di situ sehingga kita bisa sebut bahwa ini adalah skema yang sama. Sedang akomodasi mempunyai 2 kata C di sana, ya, sehingga kita merubah, change, create, membuat skema yang baru. Piaget mengatakan agar kognisi dikembangkan secara efektif, perlu adanya keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Dan keseimbangan di antara keduanya disebut equilibration. Nah, sesudah kita membahas mengenai 4 tingkat berpikir dari Piaget, sekarang mari kita bahas tahap perkembangan kognitif dari Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun, kemudian preoperasional 2-7 tahun, konkret operasional 7-11 tahun, dan formal operasional 11 tahun ke atas. Dalam hal ini kita hanya akan membahas 2 tahap pertama karena khusus ini didesain untuk anak usia dini. Biasanya percaya bahwa tahap ini terjadi dalam urutan yang tertentu, jadi tidak dapat melompati tahap yang ada. Anak bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain, semua tergantung dari pengalaman mereka terhadap lingkungan. Dan ia mengatakan bahwa perubahan terjadi dalam diri anak itu tidak dipengaruhi oleh interaksi dengan anak lain atau orang dewasa. Jadi, betul bahwa pengalaman dalam lingkungan itu membentuk perkembangan kognitif mereka, namun perkembangan kognitif itu terjadi di dalam diri mereka sendiri. Hal yang paling penting adalah ia meneliti pembentukan konsep, ya. Namun studinya ini hanya berdasarkan pada anak-anaknya pribadi yang ada di lingkungan rumah. Piaget mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak itu belajar seperti orang dewasa, namun dengan efisiensi yang lebih rendah karena tingkat kedewasaan yang berbeda. Mari kita lihat tahap yang pertama yaitu sensori motor di usia 0-2 tahun. Di sini bayi dapat mengeksplorasi dan mengenali orang atau objek melalui indera mereka. Skema menjadi terkoordinasi, ya. Dan mereka mulai menggunakan bahasa untuk berekspresi. Jadi pada akhir tahap ini kita tahu anak mulai mengungkapkan dirinya. Kita tahu pada tahap ini semua yang mereka sentuh, mereka masukkan ke dalam mulut. Ya. Satu hal yang ditemukan di tahap ini adalah anak mulai memahami objek secara permanen. Artinya apa? Ia dapat menjaga objek itu di dalam pemikirannya, walaupun ia tidak melihat objek tersebut. Seperti kita tahu ada permainan cilukba, ya, gitu. Itu adalah pada dasarnya
Objek permanence itu permainan ciluba itu. Jadi anak-anak tahu bahwa walaupun dia tidak dapat melihatnya, sebenarnya objek itu ada. Lihat bayi ini, ya. Ia berusia di bawah 8 tahun dan kita menunjukkan boneka monyet di depannya. Oke. Pada saat kita menutup boneka ini, ia tidak mencari, ya. Dia pikir tidak dapat dilihat berarti hilang. Karena dia masih di bawah 8 bulan. Nah, nanti di atas sekitar 10 bulan, ia akan mencari objek itu. Karena ia tahu bahwa monyet itu sebenarnya ada. Tahapan yang kedua, yaitu preoperasional 2-7 tahun, disebut preoperasional karena anak-anak belum bisa melakukan operasi mental untuk menalar pengalaman mereka. Mereka masih membutuhkan pengalaman konkret untuk mengerti sebuah konsep. Salah satu karakteristik anak preoperasional menurut Piaget adalah tidak dapat melakukan konservasi. Dalam hal ini Piaget melakukan beberapa penelitian yang membuktikan apa yang ia sebutkan sebagai anak-anak preoperasional tidak dapat melakukan konservasi. Dia melakukan penelitian terhadap volume, luas, area, kuantitas, panjang. Ya. Mari coba kita lihat bagaimana eksperimennya. Dia meletakkan koin-koin di 2 baris. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah 2 baris ini terlihat sama atau salah satu lebih banyak? Dan anak tentu saja akan menjawab sama. Di depan anak, ia merenggangkan, menebar koin-koin tersebut dan menanyakan lagi, apakah kedua baris sama, atau ini lebih panjang, atau yang ini lebih banyak. Apakah koin di sini lebih banyak, atau koin yang di sini lebih banyak, ya? Dan anak akan menjawab bahwa koin di baris ini lebih banyak. Dengan panjang juga sama, dia menanyakan apakah kedua batang ini panjangnya sama. Kemudian di depan anak dia menggeser salah satu batang dan menanyakan lagi, apakah kedua batang ini panjangnya sama, ataukah ini lebih panjang, ataukah ini lebih panjang. Dan anak akan mengidentifikasi salah satu menjadi lebih panjang. Dengan massa, dia menggunakan Play-Doh, dia meletakkan 2 Play-Doh, kemudian menanyakan apakah kedua Play-Doh ini sama, dan anak akan mengatakan ini sama. Di depan anak, dia memipihkan salah satu Play-Doh, dan anak akan mengidentifikasi salah satunya menjadi berbeda. Dengan volume air juga demikian, menuangkan air di 2 gelas yang sama, dan menanyakan pada anak apakah volumenya sama. Lalu di depan anak ia menuangkan salah satu gelas ke media lain dan menanyakan kembali. Dan anak akan mengidentifikasi bahwa air sekarang berbeda. Dalam hal area juga demikian, dia bertanya apakah sapi-sapi ini memiliki jumlah rumput yang sama, lalu menyebar rumput-rumput itu dan anak kemudian ditanya kembali dan jawabannya adalah berbeda. Ini membuat Piaget menyimpulkan bahwa anak preoperasional tidak mampu menjaga pemahamannya. Di bagian ini saya sudah menyertakan video yang akan membantu Anda memahami eksperimen Piaget ini. Karakteristik yang berikutnya adalah anak sulit untuk mengerti class inclusion. Artinya adalah anak tidak mengerti bahwa sapi atau anjing itu masuk ke dalam sebuah klasifikasi kelas yang lebih luas yang disebut dengan hewan. Di sini animisme terjadi bahwa anak berpikir bahwa semua hal itu memiliki kesadaran, bahwa beruangnya mempunyai perasaan, bahwa mainannya yang lain bisa berbicara. Dalam tahap ini juga biasanya mengatakan anak-anak bingung antara apa yang terjadi di dalam pikirannya dengan apa yang terjadi sesungguhnya.
Piaget menyebut ini sebagai kebingungan realisme. Piaget juga mengatakan bahwa anak tidak dapat membalik urutan ke belakang secara mental sebuah proses. Jadi misalnya kita mengatakan kue itu terbuat dari tepung, air yang diaduk, dipanggang, itu anak tidak bisa membalikan kue dari bahan-bahan tersebut. Salah satu eksperimen yang terkenal dari Piaget adalah eksperimen 3 gunung. Ini saya juga sertakan videonya ya. Jadi anak-anak hanya dapat melihat sisinya. Ya, dari gambar ini terlihat bahwa ada 3 gunung. Yang paling tinggi adalah gunung bersalju, yang kedua dengan bendera, dan yang ketiga dengan sebuah pondok. Jadi misalnya kita duduk, kita tidak mungkin melihat semua sisi. Ya. Dan anak misalnya ditanya, apa yang papa lihat? Dia akan menyebutkan pemandangan dari sisinya saja, bukan dari sisi orang tuanya. Untuk memperjelas penjelasan yang eksperimen ini, saya juga sudah menyertakan video. Dari eksperimen ini, Piaget mengatakan bahwa anak-anak prasekolah atau preoperasional itu adalah egosentris karena mereka tidak dapat melihat sudut pandang orang lain. Di luar Piaget, mereka mencoba meneliti, memodifikasi percobaan yang ada. Ya, bahwa eksperimen dan kesimpulan yang Piaget lakukan adalah sangat penting. Ya. Namun mereka mencoba memodifikasi cara melakukannya sehingga mereka memperoleh hasil yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa anak-anak mampu menjaga pemahaman, tapi mereka mudah bingung atau mudah disesatkan. Modifikasi percobaan 3 gunung juga menunjukkan bahwa anak prasekolah sebenarnya tidak egosentris, ya, namun materialnya, gunungnya diganti dengan sesuatu yang anak-anak lebih bisa berhubungan, mengkorelasikan sesuatu yang nyata di dalam kehidupannya. Kemudian, kesimpulan Piaget tentang klasifikasi juga terbantahkan. Ya. Anak-anak bisa mengklasifikasi apabila percobaan dibuat lebih spesifik. Dalam penelitian tentang animisme, presentasi dimodifikasi dan anak-anak mampu membedakan antara objek bernyawa dan tak bernyawa. Satu hal yang orang lihat dalam penelitian Piaget adalah Piaget tidak memperhatikan faktor budaya. Yang ia amati, yang ia observasi adalah anak-anaknya sendiri. Bagaimana dengan anak-anak di Asia atau Afrika? Ya. Bagaimana perkembangan intelektual mereka? Pastilah berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa hasil penelitian ini tidak penting, tidak. Hasil penelitian Piaget telah memberikan dasar tentang bagaimana cara guru mengubah cara mempresentasikan material yang ada. Sekian presentasi tentang Piaget. Kita bertemu dalam pelajaran berikutnya.